Bapakku melakukan pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Tahun 2002, ibuku yang jadi tumbal. Tahun 2012, kakakku yang jadi tumbal. Berikutnya 2022, aku. Halo, namaku Nadia, seorang anak bungsu dari 12 saudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi dulu kakak mengajarkan hal, banyak hal padaku yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Misalnya, tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berwujud kambing, dengan tanduk-tanduk meruncing. Mata merah menyala dan telapak tangan besar lengkap dengan kuku-kuku hitam panjang yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu yang telah merenggut keutuhan keluargaku, dan dia selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Kalau kalian bertanya, apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang? Iya, dia tak pernah absen menyiksaku dan bahkan ketika menulis ini, aku merasa seperti diawasi oleh mata-mata tak terlihat dari berbagai arah. Sebenarnya aku bingung dari mana harus mulai cerita. Rasanya kayak udah terlalu banyak menumpuk perut dan takut. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini di saat Bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada dia. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu keluargaku bisa dibilang keluarga yang sangat bahagia banget. Semuanya nyaris sempurna, memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar. Dari toko kecil kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat besar dalam waktu yang terbilang singkat. Wah, orang tuaku hebat. Setidaknya dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kami lah satu-satunya yang paling sibuk, karena tak pernah berhenti berenovasi. Kayak ada aja yang dibenerin atau diganti, sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan gak jadi karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun seingatku, itu terjadi mulai awal tahun 2002. Waktu itu aku masih kecil. BTW aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak serat dulu. Sewaktu masih menjalani hidup sederhana, bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar. Kayak gak ada quality time nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan ke lantai, Bapak pasti langsung marah-marah dan ucap, "Kamu mau mati?" Itulah yang membuat rumah kami nampak besar, namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Kadang aku pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumah. Jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik aja sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diam aja lihat natap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak histeris ketakutan, seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu kami berpikir, mungkin itu dampak dari demam ibu. Sampai lama berselang, aku melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan nyuruh kami semua masuk kamar. Sejak saat itu aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapin sama ibu ke aku dan kakak. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu nangis setiap ngucapin itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu, sakit ibu semakin parah. Demamnya sering membuat dia sampai kejang-kejang. Sampai hari mengerikan itu terjadi, kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu tiba-tiba bilang haus. Waktu itu ibu tiba-tiba bilang haus
terus mau mengambil minuman ke belakang, tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat, namun yang dilakukan ibu justru membuat aku menjadi histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak Sigit berlari menghampiri ibu, namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci, sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam. Matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Tahun 2002, ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi, dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber, semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja, yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Namun ya, kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak. Sejak usaha bapak berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Di waktu bersamaan ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun malam itu kakak nggak cerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku soalnya kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu, kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya malam itu ialah dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak-teriak menyuruh kakak lari, tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang yang mana memang jendela kamar kakak yang hadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku. Memang sejak kami sering ditinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja bapak, yang kami semua dilarang untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruang tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Hampir setiap malam, kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di rumah yang bisa dibilang elit, tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah, karena ternyata tetangga-tetangga kami juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun, kami tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup, berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah. Dan bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam. Bisnis bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun ikut menikmati segala fasilitas yang bapak kasih, dan itu memang lebih dari kata cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari bapak yang secara nggak langsung membantu aku menapik segala pemikiran buruk tentang bapak. Sampai pada 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan bapak. Waktu itu, kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa-bawa pisau mengancam mau membunuh bapak. Aku yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian.
Aku terkejut dengan kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan. Sedangkan bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, Iya seharusnya bapak yang mati bukan ibu. Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi nggak diduga oleh bapak. Tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling dia sayang bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk pengganti kami sampai ibu meninggal secara tragis. Aku nggak tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan ini. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru saja aku dengar. Satu-satunya yang bisa aku lakukan sebagai anak usia 15 tahun waktu itu cuma menangis. Beberapa hari setelah itu kakak nggak pulang ke rumah. Nggak tahu dia pergi kemana. Aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedar saja. Sampai bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya lalu memintanya untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami. Di situ dia mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Kalian berdua sudah dewasa. Bapak nggak ingin ada korban setelah ibu. Pada intinya dari pembicaraan itu bapak secara nggak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan. Bapak meminta kita untuk membantu bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta bapak. Gimana pun aku kenyataan yang harus kami hadapi ialah ini semua telah terjadi dan gak bisa diubah. Aku dan kakak juga gak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi ya mulai hari ini kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu bapak. Setiap kali bapak melakukan ritual renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Ingatanku langsung tertuju pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang nggak tahu dari mana sumbernya, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Habis itu bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Sumpah benar-benar gak nyaman banget. Rumah yang seharusnya jadi tempat tenang, malah setiap hari rasanya selalu was-was sama hal buruk. Apalagi ya Tuhan yang akan menimpa kami. Dan benar saja, meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan bapak dalam membantu setiap ritual, tapi yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. Dokter bilang penyebab kakak meninggal ya karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku, kakak adalah orang yang paling jarang sakit di antara kami. Jadi itu semua tentu tidak masuk akal. Dan lagi-lagi aku cuma bisa nangis. Hari itu aku benar-benar membenci bapak. Tapi sehabis itu aku justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin aku sulit tidur. Seolah aku jadi bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Gak lama setelah kematian kakak, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk kepala kambing.